The honorable judges, the respectable audience, and the everyone is today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2013, sebanyak 382 juta orang di seluruh dunia telah menderita diabetes. Dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta pada tahun 2035. Diabetes di Indonesia menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menjadi masalah kesehatan global dan masuk ke dalam salah satu Sustainable Development Goals 2030, yang dimana disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu memperhatikan dalam mengkonsumsi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengontrol kadar gula darah dan mengatur pola makannya. Pangan fungsional merupakan makanan alami atau olahan yang mengandung satu atau lebih komponen senyawa bioaktif yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan. Bahkan, produk pangan fungsional snack bar ini biasanya mengandung gizi yang lengkap yaitu protein, kaya serat, rendah gula, sehingga cocok dikonsumsi penderita diabetes mellitus. Salah satu komoditas buah tropis di Indonesia yang memiliki potensial tinggi, salah satunya adalah pisang. Menurut Himawan dan kawan-kawan, pada tahun 2004, pisang memiliki nilai indeks glikemik sebesar 46-51. Kacang merah mengandung protein dan serat yang cukup baik. Selain itu juga, kacang merah memiliki nilai indeks glikemik yang rendah sebesar 26 dan terendah dari semua jenis kacang-kacangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kami dari SMK Negeri 5 Bandung, saya Abu Fajrul dan rekan saya Teguh Yuda Seuti Nugroho, dan sebagai pembimbing Bapak Ahmad Reja Maulana dengan bangga mempresentasikan penelitian kami dengan judul formulasi snack bar berbahan dasar tepung pisang kepok, Musa paradisiaca formativika, dan penambahan tepung kacang merah sebagai alternatif selingan untuk diabetes mellitus. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dari produk snack bar yang dihasilkan dengan berbagai variasi, meliputi analisis organoleptik, uji hedonik, dan analisis kadar proksimat, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar gula pada reduksi, dan yang terakhir analisis cemaran mikroba. Pisang merupakan tanaman sumber karbohidrat dan mineral yang relatif dapat beradaptasi luas dalam agrolimat di Indonesia. Menurut penelitian satu dalam penelitian Valentin dan kawan-kawan pada tahun 2015, kandungan kimia pada tepung pisang kepok mengandung air 3%, protein 2,3%, karbohidrat 88,6%, serat kasar 2%, lemak 0,8%, abu 3,2%, beta karotin 760 part per milion, serta mempunyai aroma pisang yang tajam. Pisang juga memiliki nilai indeks glikemik yang rendah, yaitu sebesar 46-51. Kacang merah mampu memberikan protein yang setara dengan daging. Selain mengandung protein yang cukup baik, bahkan kacang merah juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol low density lipoprotein yang berbahaya dan meningkatkan kolesterol high density lipoprotein yang menyehatkan. Snack bar merupakan produk batangan yang biasanya tinggi akan kalori, lemak, dan karbohidrat, dan biasanya juga mengandung gizi yang lengkap yaitu protein, kaya serat, dan rendah gula, sehingga cocok diberikan untuk penderita diabetes mellitus yang masih produktif agar tidak melewati jadwal makan. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, pada preparasi pisang kepok dilakukan dengan cara pencucian, perendaman, pengukusan, dan pemotongan. Sedangkan preparasi pada kacang merah dilakukan dengan cara pencucian, kemudian diblensir dan dikeringkan. Setelah tepung pisang kepok dan kacang merah tersebut diperoleh, kemudian dianalisis kadar air dan kadar abu menggunakan metode gravimetri yang bertujuan untuk mengetahui kandungan air dan kandungan mineral pada tepung tersebut. Selanjutnya, tepung pisang kepok dan kacang merah ditambahkan bahan lainnya dengan rasio tepung pisang kepok dan kacang merah menjadi 3/. Setelah masing-masing produk snack bar diperoleh, kemudian dilakukan analisis organoleptik, pengujian hedonik, analisis kadar air dan abu menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya, analisis kadar protein menggunakan metode Kedal untuk mengetahui kandungan protein yang terkandung di dalamnya. Kemudian, analisis kadar lemak menggunakan metode Soklet untuk mengetahui kandungan lemak dalam suatu pangan. Kemudian, analisis kadar gula reduksi menggunakan metode Loop Scroll yang bertujuan untuk menggambarkan nilai glukosa dalam suatu pangan. Dan yang terakhir, analisis cemaran mikroba menggunakan metode TPC, Total Plate Count, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah koloni bakteri yang terkandung dalam suatu pangan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian kami, langkah pertama proses pembuatan tepung pisang kepok ini dimulai dengan mencuci pisang kepok, kemudian pisang kepok dikukus selama 10 menit untuk mengurangi getah dan memperbaiki warna. Kemudian diangkat dan dipotong, lalu potongan tersebut direndam dengan natrium klorida 0,2% agar tidak mengalami kecoklatan. Kemudian dikeringkan dalam oven selama 8 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Tujuan dilakukan pengeringan yaitu untuk mengurangi kandungan air sehingga diperoleh tepung yang kering. Karena kadar air yang terlalu tinggi akan memudahkan tubuhnya jamur sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian tepung yang sudah kering di blender untuk mendapatkan tepung yang halus, lalu diayak agar mendapatkan tepung dengan ukuran yang sama besarnya.
Selanjutnya proses pembuatan tepung kacang merah ini dimulai dengan pencucian kacang merah dengan air mengalir hingga bersih, kemudian diblensir selama 5 menit yang bertujuan untuk menginaktivasi enzim-enzim oksidatif yang dapat mengakibatkan perubahan karakteristik seperti warna, bau, rasa, dan tekstur. Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 25 menit. Lalu setelah kacang kering, dilakukan penggilingan menggunakan blender, lalu diayak agar mendapatkan tepung yang halus dan sama besarnya. Setelah tepung diperoleh, kemudian tepung dicampur dengan bahan lainnya dengan rasio perbandingan tepung pisang kepok dan tepung kacang merah yang bertujuan untuk membandingkan produk snack bar yang dihasilkan, yang dimana dapat dilihat dari analisis organoleptik berikut, masing-masing sampel mempunyai sifat karakteristik fisik dan khasnya yang berbeda-beda. Analisis kadar air pada tepung pisang kepok dan tepung kacang merah menggunakan metode gravimetri dapat dilihat pada tabel 2 berikut yang menunjukkan hasil persen sebesar 2,8% dan 2,75%, di mana hal ini sesuai dengan standar nasional Indonesia yang memiliki kadar air pada tepung pisang kepok maksimal 10%. Kemudian analisis kadar abu menunjukkan nilai terbesar terdapat pada tepung kacang merah yaitu sebesar 14,81% dibandingkan dengan tepung pisang kepok 11,98%. Hal ini dikarenakan kandungan mineral pada tepung kacang merah lebih tinggi dibandingkan tepung pisang kepok. Pengujian hedonik dapat dilihat pada tabel 3 bahwasannya tingkat kesukaan panelis terhadap snack bar yang dihasilkan terdapat pada snack bar dengan Formula 2. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fatimah dan kawan-kawan pada tahun 2013. Semakin banyak penggunaan tepung kacang merah akan menghasilkan adonan biskuit yang keras dan bau lengu dari kacang merah akan lebih terasa. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini bahwasannya kadar air terendah pada masing-masing sampel terdapat pada Formula 3 yaitu sebesar 17,01%. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya rasio dari tepung kacang merah dan menurunnya rasio dari tepung pisang kepok. Dan nilai kadar abu tertinggi ditunjukkan oleh Formula 3 yaitu sebesar 10,04%, sedangkan nilai terendah terdapat pada Formula 2 yaitu 2,79%. Kadar abu akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya rasio dari tepung kacang merah dan menurunnya rasio dari tepung pisang kepok. Analisis kadar protein menggunakan metode Kedal memiliki nilai tertinggi yang terdapat pada formulasi 3 yaitu sebesar 9,87%. Hal tersebut dikarenakan seiring dengan ditambahnya rasio kacang merah dan menurunnya rasio pisang kepok. Maka dari itu, protein pada snack bar memenuhi syarat standar nasional Indonesia biskuit yaitu minimal 5%. Analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Soklet dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan hasil yang tidak berbeda jauh dari masing-masing sampel. Kadar lemak terendah terdapat pada Formula 2 sebesar 14,03%. Kadar lemak yang tinggi akan menentukan ketinggian dari produk tersebut. Nah, faktor yang berpengaruh pada kadar lemak snack bar adalah kandungan lemak pada bahan baku yang digunakan dalam pembuatan snack bar. Selanjutnya, analisis kadar gula reduksi menggunakan metode Lufstrol dengan nilai terendah terdapat pada Formula 1 yaitu 1,0480%. Nilai gula reduksi yang tinggi dapat meningkatkan kadar glukosa darah secara cepat. Kemudian yang terakhir yaitu analisis cemaran mikroba dengan metode Total Plate Count yang dimana jumlah koloni bakteri yang terkandung dalam masing-masing snack bar memiliki nilai yang sesuai dengan standar nasional Indonesia 012997/1996 yaitu maksimal 1,0 kali 10 pangkat 4 dan hasil sementara ini menunjukkan bahwa snack bar layak dikonsumsi. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya formulasi snack bar ini dibentuk agar dapat membandingkan produk yang dihasilkan jika dilihat dari karakteristik fisik dari berbagai formulasi penambahan bahan baku tepung pisang kepok dan tepung kacang merah. Dalam pengujian hedonik, tingkat kesukaan panelis tertuju pada snack bar Formula 2, sedangkan nilai kadar air terendah pada masing-masing snack bar diperoleh pada Formula 3 dengan nilai 17,01% dan kadar abu terendah terdapat pada Formula 2 yaitu 2,7%. Kemudian, kadar protein tertinggi terdapat pada Formula snack bar 3 yaitu 9,87%, kadar lemak terendah terdapat pada Formula 2 yaitu 14,03%, kadar gula reduksi terendah diperoleh pada Formula 1 dengan nilai 1,0480%. Pengujian total plate count pada masing-masing sampel telah memenuhi syarat dari standar nasional Indonesia 012997/1996 maksimal 1 kali 10 pangkat 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.